Kita bersyukur sama Tuhan pagi hari ini kita mau nyatakan dari lubuk hati kita yang terdalam. Sebab hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Sebab hanya Tuhan yang bisa menemani kita, saudara, sampai masa tua kita. Kita mau angkat satu pujian dari lubuk hatiku, Tuhan, yang bersyukur sama padamu, Tuhan. Wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi, saudara. Kita mau katakan, Kau melukis wajah. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Senang saudara kembali berdiri. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kita mau angkat tangan kita pagi hari ini, katakan, ku angkat tanganku, Yesus. Kita mau puji
saudara sekali lagi katakan, kuangkat tanganku. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur setiamu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, kasih-Mu terukir lubuk Biar kasih-Mu Tuhan terus terukir di dalam lubuk hati kami Tuhan. Kami mau senantiasa menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau semakin memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini, biar kiranya Tuhan yang berterus sertai hingga akhir ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Saudara, kalau di sini saudara punya rumah semua ya. Puji Tuhan ya. Dan kalau kita punya rumah, harus yang kokoh ya saudara ya. Kita bersyukur dalam hidup kita juga punya sesuatu hal yang mendasari kita, yang membuat kita kokoh terus. Yesus namanya. Percaya? Amin. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, sebab Yesus adalah dasar yang teguh buat kita. Kita akan selalu aman di dalam Tuhan. Jangan kemana-mana saudara ya, di dalam Tuhan saja. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan, Yesus, Engkaulah dasar yang teguh. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus, Kau dasar kami yang teguh. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Saudara percaya? Kita mau katakan, sungguh ku percaya masa depanku dalam rencanaku. Ku percaya, ku percaya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku
Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau menyaksikan pengumuman pagi hari ini. Oke. Pengumuman untuk jadwal sepekan ini ya. Hari Selasa ada doa loop jam 8:30 bagi pelayan, ini wajib. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara Jemaat untuk bisa bergabung di doa loop ini. Dan Kamis ada worship time jam 8:30 juga sama. Kemudian hari Jumat ini ada WBI, saudara, WBI jam 7:30 malam via Zoom. Kemudian untuk persembahan saudara bisa mentransfer ke rekening BCA dengan nomor yang tertera di layar. Hari Senin, Rabu, Jumat ada winning jam 5 pagi melalui YouTube channel kita, Pileo Gospel Channel. Jam 5 premiernya, tapi kalau saudara baru sempat jam 6, gak apa-apa, itu masih bisa ditonton di YouTube. Kemudian tak kalah penting, hari ini juga ada ibadah Jesus Kids yang pertama di tahun 2022. Temanya menghitung hari, ya. Baru awal tahun udah menghitung hari, saudara ya, nggak apa-apa. Oke, nanti via Zoom jam 4 sore. Linknya akan dibagikan di grup WhatsApp. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam firman, kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa Yesus penolong yang setia, dan kita mau imani pujian ini. Ialah segala perkara Tuhan, kami tetap percaya bahwa kami dapat tanggung di dalam-Mu Bapa. Mari kita siapkan hati kita. Arahkan hati pikiran kita hanya pada Yesus. Sama-sama kita katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan
segala perkara dapat tentangku di dalamnya memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya dan setia. Saya serahkan pada hamba-Nya. Tuhan Yesus menolong dan sabar, tetap percaya dan Sekali lagi, segala perkara. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Serahkan segala beban hidup kita, pergumulan kita, perjalanan hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus menolong dan sabar, tetap percaya Tetap percaya. Sekali lagi, tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami tahu Tuhan, di dalam tangan-Mu kami akan selalu memiliki kekuatan. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Kau Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, Allah yang tidak berubah kuasa-Mu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu biarlah kiranya Tuhan kami menyadari ini, sehingga dalam sepanjang hidup kami apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tetap percaya Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami percaya Engkau akan sanggup melepaskan kami, menolong kami, dan mau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian kami menyenangkan hati-Mu, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Sekarang mari tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari semua berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salam sejahtera, sukacita dalam Tuhan Yesus. Shalom. Semua bersukacita. Saya berdoa saudara tetap terpelihara oleh Tuhan, semakin hari semakin kuat dalam Tuhan, dan tetap setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saya berdoa apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini disertai Tuhan, diberkati, sehingga saudara hidup di dalam kelimpahan dari Tuhan. Saudara percaya Tuhan sanggup memberkati kita? Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Hari ini saya ingin memberkati dan mengajar saudara lewat firman Tuhan dengan judul Hidup Kristen yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada cukup banyak orang Kristen yang hidupnya hanya ingin disenangkan oleh Tuhan. Sakit, berdoa, penyakitnya disembuhkan. Rumah tangganya mengalami persoalan berat, retak. Berdoa kepada Tuhan, ingin Tuhan pulihkan. Keuangannya, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah dagangnya, masalah usaha mengalami penurunan. Ingin supaya Tuhan menjawab keinginannya, supaya semuanya dipulihkan Tuhan.
Memang tidak salah sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita tentu datang kepada Tuhan kita sebagai penolong, sebagai sumber pengharapan kita. Tapi sayangnya hanya banyak orang hidupnya, titiknya hanyalah ingin hidupnya disenangkan oleh Tuhan. Tanpa pernah sedikit pun berpikir untuk mulai menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya percaya bahwa di tempat ini setiap saudara adalah anak-anak Tuhan. Orang percaya yang ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi hari ini saya pikir firman Tuhan saya ini hanya mengingatkan saja, mendorong kembali. Karena saya percaya di hati saudara semua, saudara adalah orang-orang yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita melihat dan belajar dari Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17 saya akan baca dari ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-19. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Ya, nanti ayat 19 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua itu firman Tuhan? Baik. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur padanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada... Mari sama-sama, 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin, saudara. Kita melihat satu kisah. Ada 10 orang yang punya penyakit kusta. Waktu itu penyakit kusta penyakit yang berat. Belum ada obatnya. Saudara-saudara, dan penyakit kusta itu menularnya luar biasa. Dan penyakit ini berbahaya karena ujung-ujungnya adalah kematian. Ya mirip-mirip sedikit lah dengan kondisi corona hari-hari ini. Tante Koronce tadinya udah hampir pergi, mulai galak lagi nih si Koronce, saudara, di Indonesia. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, corona lebih terkendali lagi. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang-orang kusta ini sudah tidak ada harapan. Secara medis, secara kalau zaman itu tabib, udah nggak ada obatnya. Belum ada obatnya. Satu-satunya jalan hanya mukjizat. Dan rupa-rupanya 10 orang kusta ini mendengar kisah bagaimana ada satu pribadi yang bernama Yesus yang sering melakukan pelayanan, mereka mendengar Yesus sering menyembuhkan orang sakit. Bahkan orang lumpuh berjalan, bahkan orang buta melihat. Yang terikat setan diusir, setan pergi. Intinya mereka menyadari bahwa Yesus ini satu pribadi yang berkuasa. Karena itu mereka berharap mereka mengalami pertolongan dari Yesus. Suatu ketika kalau orang Tionghoa bilang barangkali hoki laile. Apa saudara? Tahu nggak hoki laile apa artinya? Hah? Tidak tahu, saya kasih tahu kalau tidak tahu. Datanglah keuntungan, hoki laile. Datanglah hokinya, untung ke sini gitu ya. Saudara-saudara, ketika mereka sedang bersama-sama 10 orang ini, tiba-tiba mereka lihat ada Tuhan Yesus. Nah, kesempatan mereka berteriak kepada Yesus. Ya, ini nih orang yang bisa menyembuhkan orang sakit nih.
Ini nih yang orangnya manusia sakti nih. Mungkin mereka pikir gitu. Dan mereka berteriak, Yesus! Mereka berteriak, Guru! Kasihanilah kami! Nah ini saudara. Salah satu kata kunci penting kalau mau ditolong Tuhan saat berdoa, doanya gini, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah, kasihanilah, aku sedang sakit, dokter berkata nggak ada obatnya, kasihanilah kami. Kalau doa sama Tuhan jangan begini, Tuhan sembuhkan, kalau nggak awas nih, wis, kayaknya saudara itu preman pasar, ya jangan berdoa seperti apa saudara, preman pasar, apalagi preman glodok. Tuhan, oe udah berdoa, kalau enggak Tuhan sembuhin juga, oe santet ya Tuhan. Oh ini preman glodok, lain lagi saudara. Saudara kalau berdoa preman glodok, apa bukan? Bukan ya, berdoalah, Tuhan kasihanilah kami. Rupa-rupanya firman Tuhan tadi bilang, Yesus tergerak. Dan Yesus berkata, baik pergilah kepada para imam. Karena yang menjadi masalah juga penyakit kusta pada zaman itu selain belum ada obatnya, penyakit kusta itu juga dianggap sebagai penyakit kutukan. Ya, jadi penyakit turun-temurun kutukan, penyakit yang terjadi karena mereka berdosa. Jadi mereka pergi bukan ke tabib, ke imam, pergi ke imam. Apakah betul nanti kamu udah sembuh apa enggak? Hanya tabib yang boleh memutuskan orang kusta sembuh apa enggak. Rupa-rupanya di tengah perjalanan, firman Tuhan tadi berkata, semua menjadi tahir. Tahir itu menjadi sembuh. Berapa yang sembuh? Nah, tanya diam aja sama pendeta. Berapa yang sembuh? 10 kayak kalau minimal kalau ragu-ragu semua gitu. Lebih aman. Orang dibilang tadi ada berapa yang sakit? 10 orang kusta kan? Berapa yang sembuh? 10. Nah ini yang menarik. Ketika mereka sembuh, yang 9 nggak tahu pergi kemana. Mungkin kalau ada mall waktu itu mereka ke mall beli baju. Mungkin kalau Tanah Abang udah buka waktu itu mereka beli ke Tanah Abang. Atau mungkin mereka kalau rumahnya dekat di situ mereka pulang ke rumahnya mereka. Ya. Mereka bikin syukuran. Atau nggak tahu. Yang pasti 9 ini hilang. Hanya 1 yang balik kepada Tuhan Yesus. Hanya berapa saudara? 1. Bayangin, banyakan yang balik ke Tuhan atau banyakan yang hilang? Banyakan yang hilang ya. Semuanya sembuh kan? Ini ingat ya, tadi saya udah bilang, ini bukan penyakit pilek, bukan penyakit panu, bukan penyakit kudis biasa nih. Kalau zaman sekarang mungkin COVID tingkat akut. Udah kena badai sitokin. Udah nggak ada harapan hidup. Mereka kena kusta, penyakit yang belum ada obatnya. Bahkan dimusuhin oleh masyarakat, bukan dimusuhin, dijauhi. Karena nggak boleh dekat-dekat dengan masyarakat. Mereka tuh kalau orang kusta, kalau jalan jaraknya, saya lupa ya, apa 3 meter, apa 5 meter. Udah mirip sama COVID. Itu nggak boleh dekat. Kalau mereka jalan, ada orang, mereka harus teriak. Najis, najis, najis. Kenapa? Supaya orang tahu mereka kusta. Karena kalau mereka jalan mendekati hampir 1 meter, 2 meter tidak teriak najis. Misalnya ada orang kusta gitu ya, bukan saya nih misalnya, ada orang kusta datang dekat sama Alvin. Tiba-tiba saya tidak teriak, dia merasa, lu kusta lu ya. Wah, itu bisa dilempari batu, dirajam sampai mati. Jadi intinya ini penyakit yang menyangkut hidup dan mati. Sampai di sini saudara mengerti? Jadi bukan hanya masalah penyakit biasa, kusta itu. Persoalannya, semuanya sembuh. Di perjanjian lama ada satu kisah. Seorang pejabat tinggi bernama Naaman. Dia kena sakit
kusta. Datang ke seorang nabi. Nabi itu bilang, oke, kalau mau sembuh pergi ke Sungai Yordan. Sungai Yordan waktu itu sungai yang jorok. Saudara, siapa di sini suka berenang di Sungai Cisadane? Angkat tangan. Hah? Ada yang mau berenang di Sungai Cisadane? Saudara aja nggak mau. Itu Sungai Yordan waktu itu katanya lebih jorok, lebih kotor dari Sungai Cisadane hari ini. Nah, aman saudara-saudara sakit kusta, pejabat tinggi, jenderal. Oleh sang nabi dibilang, celupkan tubuhmu 7 kali di Sungai Yordan. Ya emosi dikit sudah ngamuk. Emang gak ada sungai yang lebih jernih lagi? Saya nih pejabat loh, kalau mandi pakai rempah-rempah wangi-wangian loh. Ya masalahnya mau mandi pakai rempah-rempah kayak mau pakai minyak wangi yang mahal kayak ente sakit kuste. Nggak ada obatnya. Kata Tante Desi. Orang kepuk kan gitu kalau ngomong. Belum ada obatnya. Jadi ujung-ujungnya metong gitu. Ya saudara-saudara, akhirnya untung anak buahnya bilang, ya bapak, kata bapak kalau disuruh minum obat apa aja, tai embe pun kalau disuruh mau minum, yang penting sembuh. Apalagi ini cuma nyemplung doang, kalau ada yang ngambang-ngambang lewat doang pak, udah dah. Tahu yang ngambang itu maksud saya? Roti gambang. Hanya beda warnanya golden. Jadi udah akhirnya sembuh, saudara. Itu korbanannya tuh. Begitu. Ini yang 10 ini nggak ada korban apa-apa. Cuma jalan. Sembuh. Masalahnya yang 9 hilang. Cuman 1 datang pada Tuhan Yesus. Saya bersyukur kita semua sehat. Mari semua bilang amin. Tapi andai kata, ini andai kata. Ya, sekarang penyakit kusta udah ada obatnya. Andai kata kalau saudara termasuk golongan yang 10 itu, saudara ini golongan yang 1 apa yang 9 nih? Udah ditolong Tuhan, udah mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, doa saudara dijawab, bahkan sesuatu yang saudara anggap nggak ada jalan keluar, sekarang saudara sudah terima karena pertolongan Tuhan. Apa yang saudara kerjakan? Makanya saya bilang hidup menyenangkan hati Tuhan itu sepertinya judulnya enak dikhotbahkan. Tapi buat sebagian orang nggak gampang untuk dilakukan. Saudara-saudara, dari cerita ini saya melihat kalau kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, yang pertama ingat baik-baik. Hubungan saudara dengan Tuhan, jangan hanya saudara sekedar cari kesembuhannya, jangan hanya sekedar cari mujizatnya, jangan hanya pengen disenangkan, jangan hanya pengen supaya doa saudara terjawab. Dalam hubungan saudara ikut Tuhan, saudara harus berusaha mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Semua bilang amin. Jadi yang kita mau kenal adalah pribadinya. Banyak orang Kristen ikut Tuhan itu yang penting mau berkatnya aja. Mau pertolongannya aja. Mau kesembuhannya aja. Mau segala sesuatu yang pokoknya kalau dia doa dijawab aja. Sampai lupa bahwa kita ikut Tuhan bukan hanya sekedar mengejar berkatnya saja. Tapi kita harus mengenal pribadi yang memberi berkat kepada kita. Semua bilang amin. Haleluya. Nah, ini seringkali orang Kristen seperti itu. Enggak berusaha mengenal Tuhan secara pribadi. Enggak rindu hatinya mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya tidak ajarkan ini supaya saudara menjadi makhluk aneh. Tiba-tiba bertapa dan cari suara Tuhan, ngomonglah Tuhan, kata Pak Philip, saya pengen mengenal Tuhan secara pribadi.
Ya, ayo coba Tuhan ngomong atau Tuhan tampakkan dirimu Tuhan. Itu saudara-saudara terlalu klinik, terlalu mistik. Kalau Tuhan mau melakukan itu bisa. Tapi yang maksud saya gini loh. Kenali Tuhan kita secara pribadi. Sifatnya gimana. Apalagi kalau saudara berusaha mengerti apa maunya dia dalam hidup saudara. Wah, itu udah dahsyat. Cuman seringkali kita ini maunya Tuhan memuaskan apa yang jadi keinginan kita. Kita nggak berusaha kenal Tuhan itu secara pribadi. Berapa banyak orang Kristen, ya saudara-saudara, yang mengenal Tuhan itu betul-betul secara pribadi. Makanya nggak heran ya, karena nggak mengenal Tuhan secara pribadi, banyak orang hanya masalah sedikit aja, sepele aja, lari tinggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya punya kenalan. Dia bukan anak Tuhan. Tapi karena suaminya orang Kristen, akhirnya dia jadi Kristen. Tetapi sayangnya suaminya ini, yang ngajak wanita ini jadi Kristen, justru ketika menikah, wah mulutnya kasar. Kalau ngomong itu yang keluar tuh kebun binatang. Bahkan kadang-kadang suka main kasar secara fisik. Dan yang lebih celaka lagi, hobi main perempuan. Saudara-saudara, ini perempuan yang tadinya bukan anak Tuhan kan, bingung juga. Lu katanya lu jadi orang Kristen lu, tapi gaya hidup lu kok nggak sesuai firman. Saudara, teman-teman wanita ini, bahkan keluarga besarnya bilang, udah lu balik lagi aja. Ngapain lu punya suami kayak begitu? Udah balik lagi lu, bang, ikut-ikutan percayaan dia lagi. Tapi ternyata rupanya wanita ini sudah ketemu Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara, dia nggak tahu pengalamannya gimana. Dia kenal Tuhan, dia tahu satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan yang membawa aku menuju hidup kekal, hanya Yesus. Jadi memang aku kenal Tuhan melalui suamiku. Sekarang persoalan suamiku berengsek apa enggak, itu udah nggak urusan. Ngapain aku tinggalkan Tuhan Yesus hanya gara-gara dia? Nggak mau saya masuk neraka. Gara-gara dia, saya memang kenal Tuhan, tapi saya jadi ngerti keselamatan. Dari situ dia kan belajar firman, dengar khotbah, dia ngerti. Sekalipun suaminya nyebelin, dia nggak tinggalkan Tuhan. Kenapa? Dia udah berjumpa Tuhan secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang percaya, saudara-saudara, bahkan hidup pekerjaannya jadi terancam karena Kristen. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lu bukan Kristen ya? Oh, ditekan. Banyak. Itu bukan kesaksian sedikit. Tapi ya udah, mereka tahu hanya Yesus satu-satunya keselamatan. Dia kenal Tuhan secara pribadi. Jangan sampai, saya juga dengar yang celaka ya. Ada beberapa orang Kristen hanya gara-gara masalah ekonomi kemarin berat sedikit karena faktor COVID ini, mulai lu tinggalkan Tuhan. Mulai nggak setia lagi sama Tuhan. Kenapa? Terlalu imannya terlalu cetek. Nggak ngerti. Berapa banyak anak Tuhan tinggalkan imannya hanya karena faktor pasangan hidup. Hanya karena faktor supaya naik jabatan dan sebagainya. Saudara-saudara, kenapa? Karena nggak kenal Tuhan secara pribadi. Kalau saudara kenal Tuhan secara pribadi, saya percaya saudara akan tetap teguh, kokoh di dalam iman saudara. Saudara-saudara, si kusta yang sembuh nih, yang satu tadi, yang 9 udah nggak tahu udah kemana dah. Yang pasti sembuh gak semua? Sembuh ya. Waktu mereka nggak balik ke Tuhan Yesus, kira-kira mereka jadi kusta lagi nggak? Ya, Tuhan nggak sejahat itu, saudara. Udah sembuh kan, sudah sembuh aja. Amin. Persoalan sekarang mereka mau datang sama Tuhan lagi apa enggak, nggak ada urusan. Cuman buat yang satu ini kan beda. Dia tadinya cuman berpikir, Tuhan, Guru, kasihanilah kami, sembuhkan kami. Betul gak saudara? Itu kan yang dia harapkan. Tapi ternyata waktu mereka sembuh,
Yang satu ini tahu, wah ini mah bukan orang biasa ini. Benar kata orang-orang ini mah bukan manusia biasa nih, bukan nabi biasa, Tuhan nih. Dia datang, firman Tuhan berkata dia tersungkur dengan suara nyaring, memuliakan Allah, dan kemudian Yesus kasih bonus. Sebenarnya ini bukan bonus justru. Ini adalah berkat yang paling utama. Di dalam ayat ke-19 Yesus bilang begini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Semua bilang amin. Kalau tadi dia berharap hanya bukan, tapi sekarang ketika dia datang pada Yesus, dia dapat berkat yang paling utama. Yang 9 lain enggak dapat. Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan. Bahkan kalaupun dia enggak disembuhkan, kalau dia tahu soal keselamatan, saya yakin dia lebih pilih diselamatkan walaupun enggak sembuh. Amin. Daripada sembuh tapi tidak sembuh tetap masuk neraka. Buat apa? Ini si satu ini luar biasa. Orang kalau udah kenal Tuhan secara pribadi indah. Makanya Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, mungkin saudara hidup di dunia ini nggak bisa kaya, nggak jadi kaya konglomerat seperti Lim Sio Leong atau zaman sekarang siapa ya, keluarga Tanoto, ya, keluarga Salim itu ya. Oke lah, saudara di dunia nggak kaya, atau mungkin saudara jabatan saudara biasa-biasa aja di dunia ini. Saudara, selama saudara dapat keselamatan, mari kita bersukacita dan memuliakan Allah. Mari semua bilang amin. Alkitab kan bilang gini, apa gunanya kamu punya seluruh dunia ini serta isi dan harta dan segala isinya, kalau nyawamu binasa. Ini yang satu nih betul-betul bersyukur dia. Bukan hanya sembuh, tapi selamat. Tuhan bisa pakai kesembuhan. Tuhan bisa pakai melalui pasangan hidup. Tuhan bisa pakai orang tua. Tuhan bisa pakai masalah membuat kita akhirnya mencari Tuhan dan menjumpai Dia secara pribadi. Tuhan pakai segala macam cara. Supaya akhirnya ujung-ujungnya orang itu bisa menentukan. Dia harus putuskan apakah dia mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau tidak. Tuhan gak pernah paksa. Dan berbahagialah saudara kalau sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat saudara. Ayo kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah untuk berusaha semakin mengenal Dia secara pribadi. Kalau orang pacaran, misalnya nih ya, si A sama si B pacaran, kita pacaran yuk. Yang di ngobrolin apa sih saudara? Ini kalau baru mulai pacaran nih, baru mulai kenal nih, apa sih? Ya kan? Pasti kan berusaha untuk kenal, lo hobinya apa? Setuju nggak saudara? Lu kerjaannya apa? Keluarga lu anggotanya berapa? Rencana lu, visi lu apa? Betul nggak saudara? Apa saudara cuma nanya, lu mobil lu berapa? Kita pacarannya, oh iya. Rumah lu ada berapa? Wah, belum apa-apa udah begitu, matere. Betul nggak saudara? Bukan ibu tiri lagi, matere itu. Kita kan nggak gitu, kita kan saling kenal pribadi. Masa kita sama Tuhan gitu, Tuhan di surga kan banyak emas, bagilah emas lah Tuhan. Kata Tuhan, udah nama lu gua ganti Mas Agus, Mas Joko. Kenali Tuhan secara pribadi. Itu adalah cara untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kristen yang menjadi orang Kristen yang menyenangkan Tuhan. Yang kedua, selalu mengucap syukur dalam hidup, ya. Nih si satu ini dia, begitu sembuh langsung loncat-loncat. Dia datang cari Tuhan. Suara firman Tuhan bilang, kalau dia memuji Allah dengan suara yang nyaring.
Haleluya, barangkali terima kasih Tuhan, terima kasih, aku sembuh. Ekspresif. Saudara merasa saudara sering ditolong Tuhan? Atau saudara sudah merasa saudara ditolong Tuhan? Apa ekspresi saudara? Ayo, sebagai tanda saudara bersyukur kepada Tuhan. Ayo. Saya kemarin ngobrol ya sama Ibu Lola. Ibu Lola dapat dari jemaat kita. Aduh, saya kadang-kadang hidup itu kadang-kadang ya kalau kita lihat ya. Kalau yang saudara yang hatinya suka melayani apa itu, kadang-kadang kebawa perasaan loh, sedih loh. Saya dengar cerita gini, ada jemaat kita, ini ada orang ini tapi saya nggak sebutin ya. Dia jualan di pabrik, jadi yang belanja tuh banyak buruh pabrik. Kadang-kadang saudara, karena gajinya sangat UMR, jadi mereka tuh harus irit-irit. Harus bayar kosnya berapa, buat beli kebutuhan hidup, beli odol, sabun seberapa, buat makan berapa. Kadang-kadang mereka bawa nasi dari rumah, cuman beli tempe atau tahu sepotong, paling berapa ribu gitu, mereka makan. Ada juga orang kalau mau ngopi aja, saya terima kasih ya, bukan berarti ini terima kasih, di rumah saya kopi ini lagi mantap nih. Wah, seluruh Nusantara. Ada dari Pontianak, ada dari Medan. Kemarin ada yang ngasih dari Toraja. Ada yang dari Aceh. Komplit banget kopi di rumah saya. Saya sampai bilang, wah mantap nih. Saudara-saudara, ada orang mau beli kopi ya, satu gelas aja berapa? 3.000 misalnya. Itu sampai patungan 1.000. Yang ketawa tahu. 1.000. Minum gantian satu kopi. Sampai yang dagang bilang, lu nggak takut COVID loh, ketularan COVID loh. Enggak lah, kita sama-sama kenal. Sampai begitu tuh saudara. Saudara kalau sehari masih bisa bikin kopi 2 kali 3 gelas sendiri. Gula sampai semamaunya 2 kilo, 3 kilo dicemplungin. Masih gak bisa bersyukur hidup pada Tuhan. Aduh kebangetan dah. Semua ngomong sama-sama dengan saya. 1, 2, 3 ke. Ada orang beli jualan, saudara punya baju cuma 3. Itu bajunya sampai kumel and dekil. Tepat balik, dekil and kumel. Basah ya dipakai, besok entar malam dicuci, besok kering gak kering ya kali. Sampai lusuh. Saya pernah melihat orang jualannya, memang tahu. Itu sendalnya, saudara, sendal jepit loh. Sampai tipis. Tipis. Tipis banget deh. Itu hebat banget tuh sendal bisa tipis. Kenapa? Ya dia gak bisa beli lagi yang baru. Saudara, sendal kalau ke gereja, apalagi ibu-ibu masih pakai sepatu yang tingginya segini nih, yang jalannya juga begini. Udah kasihlah sama si tukang jualan itulah. Saudara tingginya sampai 27 cm, 30 cm. Masih bersungut, gak bersyukur. Mari ngomong sama-sama tadi lagi. Saudara-saudara, jangan hanya ngelihat ke atas lah. Lihatlah apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Lihat apa yang saudara sudah bisa nikmati hari ini dari Tuhan. Lihat apa yang sudah Tuhan berkati dalam hidup kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Banyak orang hidup itu kalau dapat sesuatu bikin syukuran. Syukuran itu belum tentu ucapan syukur. Syukuran bisa juga pamer. Nih gue bisa bikin pesta. Orang biasanya kalau bikin syukuran punya duit gak? Yang kalau gak punya duit ya gak bisa syukuran lah. Cuman mengucap syukur, haleluya.
Tapi bukan itu, mengucap syukur tuh mempersembahkan hidup nih. Hidup saudara-saudara persembahkan kepada Tuhan. Berkata, Tuhan terima kasih. Orang lain kerja keras, mati-matian. Saya masih bisa enak kerja di ruangan full AC. Tuhan, puji Tuhan. Orang Tuhan kalau mau makan beli tempe aja harus keliling dulu jualan 3 kilo 4 kilo jalan. Saya hanya jualan online sekali ketik bisa beli Tuhan tahu tempe dan daging ayam. Saudara. Saya pernah jalan-jalan di Sydney. Ada banyak orang Asia di sana yang kerja. Saudara tahu kalau orang yang non pribumi, yang bukan pribumi asli, maksudnya bukan orang asli bule atau orang Australia, pendatang, itu kerjaannya nggak gampang. Saudara jangan pikir kerja di mana lu? Australia. Kerja mana lu? Amerika. Udah pasti enak. Enggak, kerja aja keras. Kerja tuh benar-benar kerja. Kita baru bangun mau nyari kopi, itu orang lagi betulin jalan, pakai baju yang tebel, wah dingin udaranya, udah keringetan, kerja keras. Saudara-saudara saya bilang, aku beruntung, aku tidak Tuhan izinkan seperti itu. Itu kan buat saya. Mungkin saudara yang kerja keras itu juga bukan dosa. Dibanding daripada saudara suruh ngechatin es, mendingan itu tuh kerjaan. Amin gak saudara? Wah ini Pentium 2 nih. Ada yang kerjanya di sini ngechatin es? Halo? Susah dah kalau Pentium 2 dah. Sekarang udah Pentium berapa sih? 18 kali ya Vin ya? Berapa? Tuh. Hah? Tuh udah pofor katanya. Ya. Jadi saudara-saudara ayo belajar mengucap syukur ya hari ini. Lihat dulu gini. Tuhan terima kasih. Bersyukur punya baju warna abu-abu. Amin. Dan bilang aduh bajunya Citra bagus banget sih. Duh baju gue jelek nih tuker mau nih gue nih. Jangan. Bersyukur dulu dong. Aduh puji Tuhan pakai sepatu. Amin. Daripada sepatu saudara kiri dua-duanya. Ayo belajar bersyukur. Katakan aku berterima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang keras. Itu hidup yang menyenangkan Tuhan. Kenali Dia secara pribadi. Hiduplah selalu bersyukur. Saudara-saudara diselamatkan. Yang terakhir. Jangan pernah lupa sama Tuhan. Semua bilang amin. Orang kalau udah diberkati banyak yang lupa sama Tuhan. Kalau dipilih saya percaya enggak saudara. Amin. Saya kan sedang ngomong si kusta yang 9. Iya enggak? Lupa sama Tuhan. Udah hilang gitu aja. Hanya satu yang mengucap syukur, yang datang menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Kalau saudara sudah merasa banyak sudah ditolong Tuhan, ayo dong, jangan lupa sama Tuhan. Ada orang berdoa, Tuhan aku belum punya pacar, aku pengen punya pacar. Tuhan kasih, begitu punya pacar, udah gak doa lagi, gak gereja lagi. Celaka gak tuh? Ada orang, Tuhan tolong dong berkati aku pengen punya toko. Tuhan buka, Tuhan kasih, dikasih toko. Begitu punya toko, gak pernah gereja lagi. Komsel juga gak pernah lagi, doa gak pernah. Kenapa? Rame. Ntar deh tunggu, ini rame, lagi repot. Ntar kalau dibikin sepi, amsyong. Ayo saudara jangan lupa sama Tuhan ya. Ayo semua bilang amin. Selalu ingat Tuhan. Tuhan itu baik. Jangan hanya cari Dia saat kita kepepet. Tapi kita selalu mau mengucap syukur sama Dia. Dan selalu ingin melayani Tuhan. Persembahkan hidup saudara. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang bisa saudara kerjakan. Apapun.
Saya sedang berdoa sama Tuhan, minimal kita mulai dulu dengan doa deh. Setiap Selasa tuh kita ada doa. Saudara ikut dulu deh. Jangan bilang gak ada waktu, gak sempet, pakai Zoom. Gak perlu datang, gak perlu ongkos. Cuman beli kuota sedikit, daripada saudara habis beli bakmi, beli bakso, beli kuota berdoa. Naikkan doa saudara kepada Tuhan. Kalau saudara bilang saya gak punya masalah Pak, puji Tuhan. Tapi kan bukan berarti saudara gak berdoa lagi. Doain teman saudara yang punya masalah. Saya berharap semua anggota jemaat di tempat ini, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah-rumah, betul-betul dikuatkan oleh Tuhan melalui doa. Jangan berkata saya gak ada tugas, saya gak ada pelayanan kan Pak, jadi gak ikut doa ya besok ya. Doa, tetap doa. Jadi saudara-saudara ingat sama Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup saudara tetap setia sama Tuhan. Amin. Ya, saya berharap saudara-saudara semua ingin berkata, Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Ingin menyenangkan hatimu. Kalau saudara takut doa disuruh ngapa-ngapain, udah ikut aja. Saudara diem aja udah. Orang suruh diem kok. Yang doa yang udah biasa kok. Tapi saudara dapat aliran urapan yang baru. Urapan yang baru, urapan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah anak Tuhan yang ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Musim selalu berganti, tapi Tuhan tetap setia, tetap abadi kasih-Nya kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyayangi kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Mari dari atas nyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kalau pagi hari ini ada di antara saudara sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, mungkin secara manusia sudah tidak mungkin ada jalan keluar. Mungkin pikiran saudara secara logika sudah tidak ada lagi harapan. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara dapat berseru kepada Tuhan, katakan, Tuhan kasihanilah aku. Kalau engkau sakit, minta kesembuhan dari Tuhan. Kalau engkau sedang dalam kondisi kesulitan secara ekonomi,
Berserulah dan katakan, Tuhan kasihanilah aku. Atau mungkin kau sedang menghadapi persoalan hubungan dalam keluarga yang sangat pelik. Tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Saya percaya Tuhan sanggup. Bahkan orang kusta dia sembuhkan, yang mati dia bangkitkan. Hari ini percayalah, tidak ada yang mustahil. Kau yang perlu berkata, Tuhan kasihani aku, jangan malu-malu, angkat tanganmu. Berseru dalam hatimu, katakan, Tuhan kasihani aku. Oh, hamba-Mu berdoa, Tuhan, saya berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, belas kasihan-Mu turun. Mungkin soal pendidikan mereka, mungkin soal cita-cita mereka, mungkin soal keinginan mereka yang belum mereka raih hari ini, Tuhan. Mungkin kesehatan mereka. Tuhan, dalam nama Yesus yang kami sembah yang baik, belas kasihan-Mu turun ke atas kami, Tuhan. Tuhan, kasihani aku, Tuhan. Tuhan, kami berharap kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, kasihani kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ulurkan tangan-Mu, Tuhan, sembuhlah yang sakit. Dalam nama Yesus, sembuhlah yang sakit. Dalam nama Yesus, keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Masalah-masalah dilepaskan, segala keterikatan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk ikatan-ikatan dan kesulitan kami, Tuhan pulihkan kami pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Semua orang yang terikat persoalan keuangan dibebaskan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kasihani aku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasihani anak-anak-Mu, Tuhan. Belas kasihan betul. Paper of God melimpah hari ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya. Mari angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini. Tuhan selalu menolongku. Percayalah dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak ada kerjaku tanpa sedikit. Tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Kau sudah menolong kami. Belas kasihan-Mu yang melimpah tercurah atas kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biar firman ini tertanam di hati kami yang paling dalam. Pimpin dan sertai kami dalam perjalanan dengan pasukan malaikat Tuhan. Hamba menyerahkan sekali lagi seluruh anak-Mu, seluruh umat-umat-Mu ini Tuhan dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, sekali lagi segala pujian, penyembahan, pelayanan yang dilakukan hari ini semua kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan disenangkan. Jikalau sebentar di antara mereka, di antara kami Tuhan akan memberikan persembahan baik lewat online maupun secara Tuhan
langsung melalui kotak-kotak persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan. Tuhan berkati dengan melimpah, balaskan mereka. Kuduskan biarlah kiranya semua persembahan, baik keuangan apapun yang diberikan, boleh berguna untuk mendukung memperluas pelayanan di tempat ini. Berkat-Mu mengalir, semakin terbuka buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sekarang kita menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Kita yang menerima boleh berkata amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara boleh bersaat teduh sebentar. Jika yang mau langsung keluar dari belakang, tolong tetap jaga jarak. Bergantian dari baris per baris ya saudara. Haleluya. Mari kita angkat lagu ini. Amin. Bila kau tak besertaku. Haleluya. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati.